Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Riza Ilham dengan NIM 211010502904, kelas 04 SMJP 033. Di sini saya akan menjelaskan materi kepuasan kerja dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau job satisfaction adalah suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dari karyawan terkait penghargaan yang diterima. Situasi kerja dan kerjasama antara pimpinan dengan karyawan. Kepuasan kerja menunjukkan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul dan imbalan yang disediakan pekerjaan. Sehingga kepuasan kerja juga berkaitan erat dengan teori keadilan, perjanjian, psikologis, dan motivasi. Kepuasan kerja merupakan perasaan senang atau pernyataan emosi yang positif dari hasil pemenuhan suatu pekerjaan atau pengalaman-pengalaman pekerjaan. Setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Biasanya, orang akan merasa puas atas kerja yang telah atau sedang dijalankan. Apabila apa yang dikerjakan dianggap telah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan pekerja. Teori kepuasan kerja. Terdapat dua macam teori yang menjelaskan landasan proses perasaan seseorang terhadap kepuasan kerja, yaitu A. Two factory theory. Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan bagian dari kelompok variabel yang berbeda, yaitu motivators dan hygiene factors. Ketidakpuasan atau hygiene factors dihubungkan dengan kondisi sekitar pekerjaan seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan, dan hubungan dengan orang lain, dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. B. Value theory. Menurut teori ini, kepuasan kerja terjadi pada tingkatan di mana hasil pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakin besar perbedaan, semakin rendah kepuasan orang. C. Equity theory. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa orang-orang dimotivasi oleh keinginan untuk diperlakukan secara adil dalam pekerjaan. Orang akan puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan adanya keadilan equity atau tidak atas situasi tertentu. Keadilan dikatakan ada jika karyawan menganggap bahwa rasio antara masukan usaha dengan perolehan imbalan sepadan dengan rasio karyawan lainnya. D. Diskrepensi teori. Berdasarkan teori ini, untuk mengukur kepuasan kerja dapat dilakukan dengan cara menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan karyawan. Teori ini mempunyai pandangan bahwa kepuasan kerja seseorang diukur dengan menghitung selisih antara apa yang seharusnya dengan karyawan yang dirasakan. Seseorang akan merasa puas apabila tidak ada perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi terhadap karyawan yang ada, karena batas minimum diinginkan telah terpenuhi. Aspek-aspek kepuasan kerja. Menurut Prestawan 2010, terdapat beberapa aspek yang terkait dengan kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. 1. Aspek psikologis. Berhubungan dengan kejiwaan karyawan meliputi minat, keterampilan kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. 2. Aspek fisik. Berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, pengaturan waktu istirahat, keadaan ruangan, suhu udara, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, dan umur. 3. Aspek sosial. Berhubungan dengan interaksi sosial, baik antar sesama karyawan dengan atasan, maupun antar karyawan yang berbeda jenis kerjanya serta hubungan dengan anggota keluarga. 4. Aspek finansial.
Berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besar gaji, jaminan sosial, tunjangan, fasilitas, dan promosi. Sedangkan menurut Aset 2002, aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah sebagai berikut. 1. Keamanan kerja. Aspek ini disebut penunjang kepuasan kerja, baik bagi karyawan pria maupun wanita. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja. 2. Aspek untuk maju dan berkembang adalah ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan peningkatan dan kemampuan selama kerja. 3. Gaji. Gaji dapat dijadikan sebagai indikator dalam mengekspresikan kepuasan kerja karyawan. Gaji yang diterima karyawan sesuai dengan harapan dan kualitas kerja yang dihasilkan. 4. Kondisi kerja. Termasuk di sini adalah kondisi tempat, ventilasi, penyinaran, kantin, dan tempat parkir. 5. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak membantu menciptakan hubungan yang harmonis. Dalam hal ini adanya kesediaan atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat umum ataupun prestasi karyawan yang sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas. Indikator kepuasan kerja. Menurut Mangkunegara 2009, terdapat beberapa indikator untuk menunjukkan kepuasan kerja pada seorang karyawan, yaitu sebagai berikut. 1. Kesesuaian. Seseorang akan merasakan kepuasan bila apa yang didapat seseorang lebih dari apa yang diharapkan. 2. Rasa adil. Kepuasan seseorang didapat bagaimana seseorang merasakan adanya suatu keadilan atas situasi tertentu dan dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. 3. Hilangnya perasaan tidak puas merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab dari ketidakpuasan seseorang. Adapun faktor-faktor itu meliputi gaji, penyedia, tempat kerja, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, dan keamanan kerja. 4. Satisfiers merupakan faktor-faktor menjadi sumber dari kepuasan seseorang, meliputi pekerjaan itu sendiri, prestasi kerja, kesempatan untuk maju dalam bekerja, pengakuan terhadap prestasi, dan tanggung jawab. Sedangkan menurut Robbins 2003 terdapat 4 indikator ketidakpuasan karyawan yang ditunjukkan dalam beberapa tanggapan, antara lain sebagai berikut. 1. Exit. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui perilaku diarahkan pada meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru atau mengundurkan diri. 2. Voice. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif, tapi optimistis dengan menunggu kondisi untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara dengan bagi organisasi dihadapkan kritik eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen melakukan hal yang benar. 3. Loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif tetapi optimistik dengan menunggu kondisi yang untuk memperbaiki, termasuk dengan berbicara bagi organisasi dan eksternal mempunyai organisasi manajemen yang melakukan hal yang benar. 4. Neglect. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui tindakan secara pasif, membiarkan kondisi semakin buruk, termasuk kemungkinan atau keterlambatan secara kronis, mengurangi usaha, dan meningkatkan kesalahan. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Ahyadi 2015, terdapat 3 faktor utama yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, A. Faktor yang terkait dengan pegawai, yaitu usia pegawai dalam kelompok sesuai yang lebih tinggi lebih puas daripada pegawai yang lebih muda. Itu ada jenis kelamin. Biasanya perempuan memiliki tingkat aspirasi dan ekspektasi yang lebih rendah daripada lelaki. Oleh karena itu, mereka lebih mudah puas dengan pekerjaannya. Salah satu alasan kepuasan itu adalah karena mereka tidak memiliki beban ekonomi seberat laki-laki. Lamanya pengabdian. Pegawai pada tahap awal mengalami kepuasan kerja yang lebih besar, tetapi ketika mereka mencapai usia 45 tahun sampai 55 tahun, tingkat kepuasan kerja mereka menurun dan akan meningkatkan lagi setelah usia ini. Itu ada kepribadian. Pegawai yang mampu berinteraksi dan berhubungan baik dengan atasannya, kolega, keluarga, atau dengan bos atau manajemen merasa lebih puas dibandingkan dengan mereka yang tidak seperti itu. Ambisius. Ketika kinerja dan ambisi pegawai tidak terpenuhi dari pekerjaan yang ada, maka hal itu menimbulkan ketidakpuasan. B. Faktor-faktor yang terkait dengan pemberi kerja, organisasi atau perusahaan.
Itu ada gaji. Sejumlah gaji yang diterima haruslah sebanding dengan usaha yang dikeluarkan dengan bekerja. Itu ada kesempatan promosi. Jika pegawai tidak memperoleh promosi sesuai dengan kinerja dan kemampuannya, maka hal itu akan menyebabkan ketidakpuasan. Promis yang tidak tepat waktu juga bisa menimbulkan ketidakpuasan. Setelah itu ada rasa aman. Jika pegawai memiliki rasa aman secara sosial, ekonomi, dan psikologis dari pekerjaannya, hal itu akan membawa kepuasan maksimum di antara para pegawai. Itu ada pengawas atau penyelia. Jika penyelia sportif, fair, dan berpengetahuan luas, hal itu akan mendatangkan kepuasan di antara pegawai. Pegawai akan menunjukkan loyalitas dan ketulusan terhadap penyelia. Sikap pegawai terhadap pekerjaan secara keseluruhan atau berubah jika penyediaan baik. Setelah itu ada faktor terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Itu ada kondisi kerja. Pegawai mencintai pekerjaannya dan memberi energi maksimum ketika kondisi kerja memadai. Cahaya, ventilasi, kelembapan, temperatur, keberhasilan, lokasi, dan banyak lagi. Secara positif terkait kepuasan kerja. Keterampilan pekerjaan membutuhkan keterampilan mendatangkan perasaan puas yang kuat di antara para pegawai. Hubungan dengan rekan kerja, semakin pegawai terhubung dengan rekan kerjanya, mereka akan mengembangkan hubungan personal dan sosial yang berkontribusi terhadap perasaan puas di tempat kerja. Lokasi tempat kerja. Jika tempat kerja berlokasi dengan fasilitas-fasilitas umum seperti pusat perbelanjaan, fasilitas media, fasilitas hiburan, fasilitas transportasi, dan banyak lagi fasilitas lainnya yang mudah dijangkau, maka pegawai memperoleh kepuasan dari pekerjaannya. Pekerjaan itu sendiri. Jika pekerjaan dirotasi, pegawai memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukan atau jika perubahan diperkenalkan di tempat kerja. Hal itu akan mendatangkan kepuasan daripada hanya melakukan pekerjaan rutin. Yaitu cara meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Reggio 2005, terdapat beberapa cara digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja di perusahaan, antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan perubahan struktur kerja. Misalnya dengan melakukan perputaran pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem perubahan pekerjaan dari salah satu tipe tugas yang lainnya. 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. Perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan pada keahliannya, skill based, yaitu pembayaran di mana pekerja digaji berdasarkan pengetahuan dan keterampilan posisinya di perusahaan. 3. Pemberian jadwal kerja yang fleksibel. Dengan memberi kontrol pada para kerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka, sangat penting untuk mereka yang bekerja di daerah padat di mana pekerjaan tidak dapat bekerja pada waktu, atau untuk mereka untuk mempunyai tanggung jawab pada anak-anaknya. Kesimpulannya itu, kepuasan kerja itu penting dipelajari dalam kajian perilaku organisasi, karena dengan mengetahui pekerjaan kerja maka akan memudahkan bagi organisasi untuk mengembangkan organisasinya tersebut. Kepuasan kerja bersifat subjektif. Kepuasan antara individu satu dengan individu lainnya cenderung berbeda, karena setiap individu mempunyai kriteria kepuasan sendiri dalam mengukur tingkat kepuasan hidupnya. Namun kepuasan pegawai dalam bekerja dapat dilihat dari bagaimana kinerja pegawai tersebut. Namun hal tersebut tidak menjamin pegawai merasa puas, dan tidak, pada hakikatnya manusia tidak mencari rasa puas. Sekian dari penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.